Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3090, bermain-main dengan Anda. 7 gunung kecil tergantung di sekitar Ye Yuan. Aura yang mereka pancarkan sebenarnya membuat orang merasa agak gentar. Jelas, mereka bukan benda biasa. Hanya saja kekuatan Ye Yuan terlalu lemah. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta karun surgawi yang kacau sama sekali. Kalau tidak, membunuh mereka akan semudah membalikkan tangannya. Harta karun seperti itu, sulit bagi mereka untuk menghindari perasaan tergerak ketika melihatnya. Harta karun itu ada di sini. Anda bisa datang dan mengambilnya jika Anda memiliki kemampuan. Ye Yuan mengejek mereka dengan ringan. Meskipun dia terluka parah, auranya tidak sedikit pun lemah. Meng Jin berkata dengan nada menghina, jika kursi ini ingin membunuhmu, bukankah itu mudah? Tunggu sebentar, kursi ini akan mengambil harta itu sekarang. Petik 2. Saat berbicara, Meng Jin sudah menghilang. Seberapa cepat kecepatan alam hegemon? Hampir melampaui waktu untuk berpikir, dia sudah tiba di depan Ye Yuan. MYB0XN0VL. Telapak tangan pemakan hati Blood Vien. Sebuah telapak tangan sudah tercetak di dada Ye Yuan. Sudut mulut Meng Jin menunjukkan sedikit senyum kejam. Jelas, Ye Yuan sudah tidak punya tempat untuk menghindarinya. Hati-hati. Tepat pada saat ini, Cisang tiba-tiba memperingatkan, kata-katanya membawa kejutan yang hebat. Ekspresi Meng Jin berubah drastis, merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan dia terbang menjauh dari tempatnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Sebuah gunung besar menghantam tempat dia berdiri. Hati Meng Jin bergetar liar, berpikir dalam hati, kapan kecepatan bocah ini menjadi begitu cepat? Apa yang barusan dia pukul sebenarnya adalah bayangan Ye Yuan. Apa yang ditunjukkan ini? Kecepatan Ye Yuan jauh lebih cepat darinya. Bagaimana ini mungkin? Baru saja, Ye Yuan jelas bahkan tidak bisa melihat tampilan belakangnya. Ye Yuan melampaui dia dalam sekejap mata. Perubahan semacam ini agak terlalu fantastis, bukan? Ye Yuan berdiri jauh di langit dan mengejek, bukankah kamu datang untuk mengambil harta itu? Kenapa kamu pergi begitu cepat? MYB0XN0VL. Ekspresi Meng Jin menjadi gelap, dan dia berkata, "Nak, kamu menyembunyikan kekuatanmu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku hanya bermain-main denganmu sebelumnya. 7 hari, tidak bisa terlalu membosankan juga, bukan? Sekarang, apakah itu terasa sangat ironis? Kamu benar-benar tidak bisa mengikuti kecepatanku, Kaisar Sakra Heaven ini." Saat Ye Yuan mengatakan ini, Meng Jin bahkan lebih yakin bahwa Ye Yuan menyembunyikan kekuatannya dan tidak bisa menahan perasaan sangat tertekan di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia sedang mempermainkan Ye Yuan. Setelah bermain-main selama setengah hari, dialah yang dipermainkan. Selanjutnya, dia adalah alam hegemon. Ketika Cisang melihat bahwa Meng Jin seperti ini, dia ingin membunuhnya dengan telapak tangan. Dia mendengus dingin dan berkata, "Idiot. Anda percaya apapun yang dikatakan anak ini. Dia jelas memiliki beberapa pemahaman barusan. Itu sebabnya kecepatannya akan meningkat pesat." Petik 2. Cisang benar-benar agak menyesalinya. Dia masih meremehkan anak ini. Bagaimana mungkin bocah yang bisa membuat progenitor khawatir menjadi sederhana? Hanya saja dia tidak menyangka bahwa kemampuan pemahaman Ye Yuan juga terlalu mengerikan. Baru saja, di bawah situasi hidup dan mati yang tergantung pada seutas benang, dia benar-benar bisa memahami kecepatan yang luar biasa. Juga, Meng Jin, si bodoh ini, sebenarnya benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan menyembunyikan kekuatannya. Apa lelucon? Meng Jin tercengang, baru kemudian sadar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih marah karena malu. Ternyata dia benar-benar diperlakukan sebagai orang idiot. Selanjutnya, dia benar-benar bodoh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kalian akan menyesal. Bukankah batu darah leluhur Anda memberitahu kalian bahwa saya juga memiliki asal darah? Lebih jauh lagi, itu adalah asal mula darah yang paling murni. Meskipun Blood Cloud Grand Array ini adalah domain darah, saya tidak dapat memecahkannya untuk saat ini. Tapi, itu tidak menghalangi saya untuk menggabungkan asal darah dan asal spasial bersama-sama." Petik 2. Ekspresi 3 orang berubah liar. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Bagaimana mungkin Chaos Bloodstone memberitahu bawahannya hal memalukan semacam ini?
Di dalam Blood Cloud Grand Array, ada asal darah dari tubuh utama progenitor Bloodstone. Itu luar biasa kuat. Bahkan Great Beyond Realm akan kesulitan untuk menembusnya juga. Tapi asal darah ini memiliki akar yang sama dengan Ye Yuan. Blood Cloud Grand Array ini, terus terang, sebenarnya adalah sebuah ruang. Meskipun ruang ini sangat dalam, sulit bagi Ye Yuan untuk memahaminya dalam waktu singkat juga. Tapi, dengan pemahaman Ye Yuan dalam asal spasial, menggabungkan asal darah dan asal spasial bersama-sama bukanlah sesuatu yang terlalu sulit. Tidak perlu berbuat banyak. Selama dia bisa menggunakan kemampuan Divine Spasial di dalam Blood Cloud Grand Array ini, itu sudah cukup. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu, dan itu sudah cukup. Awalnya, dengan 3 orang bergabung untuk membunuhnya, dia akan benar-benar memiliki peluang tipis untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Ye Yuan dengan santai menelan pil surgawi. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Qisang berubah lagi, dan dia berkata dengan suara serius, berhenti bermain, serang bersama dan bunuh dia. Kecepatannya sangat cepat. Aku akan mengikatnya, dan kalian menunggu kesempatan untuk bergerak. Jangan beri dia kesempatan. Kali ini, kita tidak boleh gagal lagi. Yu Lei dan Meng Jin, 2 orang, mengangguk bersamaan. Mereka tidak berani meremehkan Ye Yuan lagi. Astaga, Qisang mengambil langkah dan langsung menghilang. Kecepatannya sebenarnya jauh lebih cepat daripada Meng Jin. Ye Yuan tidak berani meremehkannya dan juga mengambil langkah, menghilang. Kedua orang itu menunjukkan kecepatan luar biasa di dalam Blood Cloud Grand Array ini. Anda Lei dan Meng Jin, 2 orang, sebenarnya tidak bisa mengikuti. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa kecepatan Qisang sebenarnya begitu cepat. Dia benar-benar diikat olehnya untuk beberapa waktu. Qisang terkejut di dalam hatinya. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat. Dia tidak berani sedikit pun lalai, meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia terus menggunakan serangan kuat untuk memotong jalan Ye Yuan, membatasi kecepatan Ye Yuan. Sementara Yu Lei dan Meng Jin, 2 orang, berusaha membentuk pengepungan di sekitar Ye Yuan. Tapi mereka berdua terlalu lambat. Mereka selalu lambat dengan satu gerakan. Setiap kali, ketika momentum pengepungan akan terbentuk, Ye Yuan akan seperti ikan yang lolos dari jaring, menyelinap keluar dengan suara mendesing. Meng Jin berteriak dengan marah, "Pencuri kecil, ketika kursi ini menangkapmu, aku pasti akan mencabik-cabik mayatmu." Qisang juga berkata dengan murung, "Melanjutkan seperti ini bukanlah cara yang tepat. Anak ini terlalu licik." Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat, serangannya tidak bisa mengunci Ye Yuan sama sekali, dan dia hanya bisa menggunakan serangan area besar untuk memotongnya. Proses ini sebenarnya adalah proses adu kecerdasan dan adu kekuatan. Tindakan pemotongannya sangat terarah. Tujuannya secara alami untuk membentuk momentum pengepungan, membuat Ye Yuan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Setiap kali, Ye Yuan sepertinya terbang begitu saja seperti lalat tanpa kepala. Tetapi pada akhirnya, dia selalu bisa melarikan diri. Dalam hati Qisang, dia tidak bisa menahan perasaan tertahan karena marah. "Qisang, seranganmu terlalu bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya adalah ikan dalam jaring, memungkinkan Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan?" Ejekan Ye Yuan datang dari kehampaan. Qisang sangat marah dan berkata dengan suara serius, Nak, lari saja. Bahkan jika Anda dapat melarikan diri selama 7 hari di dalam Blood Cloud Grand Array, lalu bagaimana? 7 hari kemudian, surga lengkap Grand Bright Jade Anda sudah menjadi wilayah ras darah kami. Pada saat itu, akan ada sekelompok besar pembangkit tenaga listrik Great Beyond menunggu Anda di luar. Saya ingin melihat apakah Anda dapat melarikan diri dari Grand Bright Jade Complete Heaven atau tidak. Petik 2. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya, tetapi dia mempertahankan ketenangannya dan berkata, "Hur, ingin mendorongku. Kamu terlalu naif." Qisang tersenyum dan berkata, "Lord Yisue membawa 9 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa dan lebih dari 400 pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm dan turun ke surga lengkap Grand Bright Jade. Apakah Anda berpikir bahwa mereka masih memiliki harapan untuk bertahan hidup? Pergi dan melarikan diri. Orang yang Anda cintai dan teman-teman mungkin sudah cukup banyak mati. Saat 7 hari sudah habis, kamu bisa bersatu kembali dengan mereka." Petik 2. Hati Ye Yuan tenggelam ke dasar. Ini mungkin tidak palsu. Meskipun Blood Cloud Grand Array ini sangat kuat,
dengan kekuatan Mitian, dia kemungkinan besar bisa memecahkannya. Itu hanya membutuhkan waktu. Jika memang seperti ini, situasi Grand Bright Jade Complete Heaven tidak baik. Bab 3091, Pertarungan Pahit. Di awan darah, sosok Ye Yuan tiba-tiba berhenti. 3 orang Cisang berhenti juga, menatap Ye Yuan dengan tenang, menunjukkan senyum puas. Bocah ini memang seperti yang dikabarkan. Apa, mau mempertaruhkan nyawamu? Cisang berkata sambil tersenyum. Ekspresi Ye Yuan muram, dan dia berkata, jika kalian semua ingin bertarung, ayo bertarung. Meng Jin tertawa terbahak-bahak dan berkata, seorang Kaisar Sakra Heaven akan melakukan pertarungan putus asa dengan kita. Aku sangat takut, hahaha. Yulei juga tersenyum dan berkata, Kaisar Sakra Heaven yang lemah, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai penyelamat? Hanya alam hegemon di luar sebanyak beberapa ratus orang. Apa yang bisa Anda ubah jika Anda pergi? Di bawah kuku besi ras darah kita, semuanya akan hancur. Cisang saat ini tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yisue benar-benar meramalkan hal-hal dengan akurasi surgawi. Kata-kata ini diajarkan kepadaku oleh Lord Yisue. Dia mengatakan bahwa setelah mengatakannya, kamu pasti akan bertarung. Memang benar demikian. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, apalagi yang dia katakan. Cisang berkata, dia bahkan berulang kali mendesak kami untuk tidak meremehkan musuh dan langsung melenyapkanmu. Tapi, kita masih meremehkan musuh. Hanya saja melihatnya sekarang, langkah ini sepertinya sesuai dengan harapan Tuan Yisue juga. Berbicara sampai di sini, dia sedikit malu. Kenyataan membuktikan bahwa pengetahuan Lord Yisue jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Tapi itu juga membuktikan kengerian Lord Yisue bahkan lebih. Hegemon melawan Kaisar Sakra Surga seperti makhluk abadi melawan manusia. Mereka tidak bisa mengumpulkan jejak minat sama sekali. Membunuh mereka hanyalah masalah menghirup udara. Tidak peduli seberapa mengerikan orang ini dalam kata-kata orang lain. Ketika Ye Yuan mendengar, dia juga terkejut di dalam hatinya. Yisue ini luar biasa. Yang kuat dihormati di dunia ini. Kekuatan bela diri bisa mewakili segalanya. Semua skema dan intrik sama sekali tidak layak disebutkan di depan kekuatan bela diri yang kuat. Tetapi ini tidak berarti bahwa kecerdasan itu tidak berguna. Mereka yang bekerja dengan otak mereka diperintah, dan mereka yang bekerja dengan kekuatan mereka diperintah. Hanya dengan memiliki kekuatan bela diri yang kuat yang dikombinasikan dengan pikiran yang kuat, seseorang dapat benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik suatu wilayah, memerintah suatu wilayah. Dengan kekuatan bela diri yang kosong, seseorang hanyalah orang yang bodoh. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, itu juga bukan tidak mungkin untuk dipermainkan oleh orang-orang. Sama seperti Meng Jin tadi, dia dipermainkan oleh Ye Yuan sampai dia bingung dan disorientasi. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan luar biasa. Dengan cara ini, karena orang ini menyerang surga lengkap Grand Bright Jade, dia mungkin sudah sepenuhnya siap. Dia terjebak di dalam Blood Cloud Grand Array hanyalah bagian dari rencananya. Yisue ini tidak sederhana. Apa yang dia rencanakan sangat besar. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak bisa menahan diri lagi. Dia akan keluar dari Blood Cloud Grand Array. Setelah 7 hari, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Bahkan jika dia keluar, itu akan menjadi jalan yang menuju kematian juga. Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, aku akan memutuskan lagi setelah membunuh kalian. Cisang tidak bisa menahan tawa dan berkata, Nak, kamu hanya sedikit cepat. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat berkelahi dengan alam hegemon? Apalagi kita bertiga. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata, memang agak merepotkan untuk membunuh kalian sekarang. Jadi, saya berencana untuk menjadi sedikit lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Cisang menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Asal di tubuhnya mengalir keluar, dan dia berkata dengan dingin, begitukah? Kalau begitu coba terima pedang dariku. Ada pedang darah tambahan di tangan Cisang. Itu memancarkan darah yang sangat kental dan energi jahat. Pedang ini telah meminum darah dewa yang tahu berapa banyak orang. Ini adalah harta nenek kelas 5. Saat itu menyerang, kekuatannya luar biasa. Tapi Meng Jin dan Yulei tidak berniat mengambil tindakan. Yulei tersenyum dan berkata, Cisang orang ini menjadi serius.
Anak ini masih belum tahu seberapa kuat Qisang. Meng Jin mengangguk dan berkata, Qisang adalah orang nomor satu di bawah hegemon puncak dalam perlombaan darah. Jika dia menjadi serius, orang seperti kita harus berbalik dan lari juga, apalagi hanya Kaisar Sakra Heaven. Petik 2. Yulei berkata, melawan teknik pedang menggambar darah 18 jurus, aku ingin tahu berapa banyak jurus yang bisa diterima anak ini. Berapa banyak gerakan? Hur-hur, apakah kamu menghina Qisang? Meng Jin segera tidak menyetujuinya. Jelas, ketiga orang ini dipimpin oleh Qisang. Kekuatannya juga yang terkuat di antara ketiga orang itu. Qisang mengacungkan pedang panjangnya. Ye Yuan hanya merasakan aroma berdarah memukulnya secara langsung, hampir menjatuhkannya. Ye Yuan, Blood Drawing 10 gerakanku, setiap gerakan lebih kuat dari yang terakhir. Ketika 18 gerakan dieksekusi, saya berani bersaing dengan hegemoni puncak. Anda lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda terima. Kata-kata Qisang membawa ejekan yang kental. Dia tidak tahan Ye Yuan memandang rendah dirinya. Langkah pertama, tebasan jiwa darah. Qisang menebas dengan pedangnya. Awan darah sebenarnya langsung terbelah dua olehnya, seperti membelah gelombang. Anda lihat dua orang memiliki senyum dingin tergantung di wajah mereka. Seolah-olah sudah melihat pemandangan Ye Yuan terbelah menjadi dua. Tapi saat ini, 4 kekuatan garis keturunan yang menakjubkan mengalir keluar dari tubuh Ye Yuan. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Black Tortoise, keempat hantu ini, muncul di arah timur, barat, selatan, dan utara. Pada saat ini, 4 garis keturunan roh sejati yang hebat di tubuh Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai puncak kelas kian surga. Kekuatan saat ini tidak tahu seberapa kuat daripada ketika dia berada di Pulau Naga Surgawi. 4 simbol bergema. Jejak kekuatan suci mengalir ke pegunungan Myriad Realms. 7 pegunungan Myriad Realms bergabung menjadi satu. Segera, 7 pegunungan Myriad Realms bersinar dengan cahaya tak terbatas dan mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi. 7 pegunungan Myriad Realms disucikan kembali oleh Ye Yuan dengan 9 elemen arai. Kekuatan harta surgawi kekacauan ini ditambah dengan formasi susunan 9 elemen terkuat di dunia, peningkatan kekuatannya tidak sedikit. Kekuatan suci. Ini, bagaimana ini mungkin? Yulei berteriak kaget di seluruh wajahnya. Kaisar Sakra Heaven benar-benar menggunakan kekuatan suci. Di bawah augmentasi kekuatan suci, kekuatan pegunungan Myriad Realms memperoleh amplifikasi besar. Pupil mata Qisang juga mengerut, tapi dia sudah menebas pedangnya. Mereka secara alami harus menentukan pemenang. Dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, cahaya berdarah yang tak tertandingi dan cahaya pucat bertabrakan bersama. Ledakan, suara gemuruh yang keras terdengar. Ye Yuan dan Qisang menembak mundur. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar hebat. Jejak darah segar sudah merembes keluar dari sudut mulutnya. Jelas, dia cukup terluka. Qisang ini terlalu kuat. Tapi Qisang 3 orang sudah lama tercengang. Lawannya hanyalah Kaisar Sakra Surga. Dia benar-benar memblokir gerakan pedang dari hegemon biasa nomor 1 ras darah. Hal semacam ini, tidak ada yang berani percaya sama sekali jika itu menyebar. Semua di bawah hegemon adalah semut. Kalimat ini bukan hanya kata-kata kosong. Apa yang digunakan alam hegemon adalah Dao of Origin. Kaisar Sakra Heaven, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik asal, mereka hanya sedikit mempelajari dasar-dasarnya juga. Tidak ada penembusan pintu kehidupan kekal sama sekali. Tanpa peningkatan kekuatan melalui pintu kehidupan abadi, mustahil bagi Kaisar Sakra Heavens untuk menandingi alam hegemon. Tapi sekarang, Ye Yuan menentang surga. Orang ini benar-benar menggunakan kekuatan suci yang hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik Great Beyond. Kemudian dia mengaktifkan harta surgawi yang kacau dan bertarung dengan alam hegemon. Ye Yuan menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan senyum dingin, hegemon realem juga tidak lebih dari ini. Ayo, bertarung lagi. Selesai berkata, Ye Yuan benar-benar mendesak Myriad Realms Mountain dan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terhadap Qisang. Ekspresi Qisang menjadi sangat jelek. Mengangkat pedangnya dan maju lagi, dia berteriak dengan marah, langkah kedua, Tide of Jade Blood. Mati. Pedang ini benar-benar menerima resonansi dari Blood Cloud Grand Array. Asal darah Blood Cloud Grand Array sebenarnya memiliki efek peningkatan pada gerakan pedang Qisang. Ledakan.
Kekosongan bergetar lagi. Kedua orang itu berpisah setelah kontak. Ye Yuan dikirim terbang lagi, tetapi dia masih hanya mengalami cedera. Ekspresi Qisang sangat jelek. Dia sudah sangat yakin. Ye Yuan memang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan alam hegemon. Kekuatan suci terlalu menakutkan. Bab 3092, mendapatkan pencerahan tentang Dao dengan pertempuran. Masih ada 16 gerakan. Jalankan mereka, dan aku akan menerima semuanya. Ye Yuan memandang Qisang dan berkata dengan dingin. Ekspresi Qisang berubah sedikit gelap. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan wajah. Serang bersama. Bocah ini sepertinya mencoba mendapatkan pencerahan tentang Dao dengan pertempuran, tidak bisa membiarkannya berhasil. Bunuh dia, Qisang berkata dengan suara serius. Hati Yulei dan Meng Jin menjadi dingin. Bagaimana mungkin mereka masih berani lalai? Kekejaman Ye Yuan jauh melebihi harapan mereka. Semua orang mengatakan bahwa reputasi tidak sebaik bertemu dengan daging. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa leluhur dan Tuan Yisue akan sangat menghargai surga Kaisar Sakra. Faktanya, untuk menghadapinya, mereka tidak sedikit mengkonsumsi Bloodwood Bat. Orang harus tahu bahwa Bloodwood Bat sangat berharga bagi progenitor. Mengolah Dao Agung tertinggi dengan darah dari seluruh surga adalah fungsi dari manik bangsal darah. Setiap Bloodwood Bat hanya bisa dibudidayakan dengan darah segar dari ratusan juta makhluk hidup. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka harus menggunakan Bloodcloud Grand Array melawan Ye Yuan, mereka semua merasa bahwa itu menggunakan meriam untuk membunuh seekor nyamuk, pemborosan bakat pada tugas-tugas sepele. Tetapi baru sekarang mereka sangat menyadari bahwa itu tidak berlebihan sama sekali. Tidak heran Yisue akan mengirimmu ke sini. Anda pria yang pintar. Betul sekali. Saya memang berpikir untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao dengan pertempuran. Itu harus bergantung pada apakah Anda membunuh saya terlebih dahulu atau apakah saya mendapatkan pencerahan tentang Dao terlebih dahulu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Saat ini, agak terlalu berat bagi Ye Yuan untuk berhadapan dengan Qisang, apalagi berurusan dengan 3 hegemoni besar. Oleh karena itu, ini adalah jalan yang tidak bisa kembali. Entah kamu mati atau aku binasa. Pada saat ini, 3 orang Qisang tidak lagi menahan apapun. Ketiga orang itu membentuk segitiga, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Saat mereka bergerak, keributan itu mengejutkan. 9 pembunuhan berturut-turut. Kapak pemecah surga, ledakan darah malam gelap. Dengan Qisang 3 orang bergabung, kekuatan itu sangat mengejutkan. Ekspresi Ye Yuan sungguh-sungguh, mendesak kekuatan suci secara ekstrim, menuangkannya ke dalam Myriad Realms Mountain. Formasi Arai, semesta. Gunung Myriad Realms berubah menjadi 7 gunung kecil lagi, membentuk formasi susunan semesta, berbenturan dengan ketiganya. Dengan setiap pukulan, Ye Yuan harus menderita dampak yang luar biasa, seluruh tubuhnya merasa seperti kerangkanya dihancurkan. Pemisahan Gunung Myriad Realms, secara alami tidak sekuat menggabungkan menjadi satu. Tapi, menghadapi 3 hegemon besar, dia hanya bisa melakukannya juga. Tidak hanya 3 orang Qisang yang kuat, tetapi serangan mereka juga bahkan ditingkatkan oleh asal darah di Bloodcloud Grand Array. 3 orang yang menggabungkan kekuatan ofensif terlalu menakutkan. Ye Yuan berjuang keras di bawah pemboman 3 orang ini. Qisang terkejut di dalam hatinya. Ye Yuan mampu menahannya. Jika itu dia tidak bisa menahannya sejak lama. Bocah ini hampir tidak tahan lagi. Ganda, langkah ke-15, darah matahari sejati. Itu hanya untuk melihat Qisang melepaskan pedang panjang itu berubah menjadi matahari terbenam berwarna darah seolah-olah akan menelan semuanya. Langkah ini menabrak formasi Universe Arai secara brutal. Ledakan, pikiran Ye Yuan bergetar hebat, darah segar muntah keluar dari mulutnya, isi perutnya hampir hancur. Teknik pedang menggambar darah Qisang telah dieksekusi sampai langkah ke-15. Kekuatannya sangat kuat. Teknik pedang ini memang memiliki kekuatan yang besar, tapi semakin jauh, tekanan pada dirinya juga sangat besar. Bisa dikatakan merugikan orang dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, langkah ke-15 sudah menjadi batasnya. Lanjutkan mengeksekusinya dan dia akan melukai dirinya sendiri. Qisang juga tidak menyangka bahwa Kaisar Sakra Heaven yang kecil benar-benar bisa memaksanya sedemikian rupa. Namun, hanya ketika dia melihat aura Ye Yuan semakin lemah, dia merasa sedikit lebih nyaman. Di dalam Bloodcloud Grand Array,
hanya serangkaian suara pemboman sembarangan yang bisa terdengar. Ye Yuan terluka parah. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama pingsan. Mendapatkan pencerahan pada saat putus asa semacam ini, tidak ada yang bisa melakukannya sama sekali. Tapi saat ini, Ye Yuan sangat tenang. Di bawah pertempuran sengit, dia bisa merasakan gelombang dari Blood Cloud Grand Array dengan lebih jelas. Ini adalah asal darah terkuat di dunia ini. Di dalam tubuh Ye Yuan, 4 jenis garis keturunan roh sejati dikendalikan oleh asal darahnya dan beroperasi dengan cara khusus. 4 garis keturunan roh sejati yang hebat tampaknya memiliki resonansi. Meskipun Ye Yuan telah mencegat asal darah Chaos Bloodstone, pemahamannya tentang asal-usul darah sudah sangat berbeda. Asal-usul darah Chaos Bloodstone sangat tirani dan jahat, dan ia mengejar batas kekuasaan. Tapi Ye Yuan telah menginjak daunnya sendiri setelah mengasimilasi asal-usul darah. Dan pada saat ini, Ye Yuan menguatkan daunnya sendiri dengan Blood Cloud Grand Array satu persatu, belajar dari poin kuat orang lain sambil mengatasi titik lemah, dan secara bertahap memiliki pemahaman baru. Darah, perasaan yang diberikannya pada orang selalu tidak menyenangkan. Darah, melambangkan luka, melambangkan kematian. Tapi itu mewakili makhluk hidup dari daging dan darah. Di dunia ini, semua makhluk hidup dengan daging akan memiliki darah. Ini adalah bagian dari kehidupan. Selain itu, ini adalah bagian yang sangat penting. Batu darah Chaos menarik kekuatan paling murni dari daging dan darah makhluk hidup di seluruh surga untuk memperkuat dirinya sendiri, dan membiarkan dirinya melampaui Great Beyond. Tapi dia tidak bisa mewakili asal mula darah. Kekacauan, asal darah, kekuatan garis keturunan. Apa yang membuat garis keturunan kembali ke fase paling awal adalah kekacauan. Mata Ye Yuan tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Kekuatan garis keturunan di tubuhnya sudah mendidih. 4 garis keturunan roh sejati yang hebat selalu beroperasi di dalam tubuhnya tetapi memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain. 4 jenis kekuatan garis keturunan, mereka sama-sama kuat tetapi tidak cocok seperti air dan api. Tetapi saat ini, mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda fusi. Dengan perpaduan ini, kekuatan di dalam tubuh Ye Yuan sepertinya telah meledak. Ledakan, kekuatan mengerikan meletus dari garis keturunannya. Mengaum, 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 mengaum. Di belakang Ye Yuan, 4 hantu simbol mengeluarkan raungan marah yang mengejutkan pada saat yang sama, dan aura yang luar biasa benar-benar mulai meroket. Dan tubuh mereka juga menjadi lebih padat. Pada saat ini, Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Bird, Black Tortoise, keempat hantu ini, tampaknya menjadi 4 roh sejati kekacauan sejati. Melihat transformasi yang mengejutkan ini, ekspresi Qisang berubah drastis, dan dia berteriak ketakutan, ini adalah garis keturunan roh sejati tingkat kekacauan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin tubuh Fana bisa berubah secara kualitatif menjadi garis keturunan roh sejati kekacauan bawaan? Yulei juga sangat terkejut saat dia berkata, roh sejati kekacauan bawaan, ada total 5 yang lahir di dunia ini. 3 dari mereka mati di tangan progenitor. Tidak mungkin bagi garis keturunan kelas kekacauan untuk berubah secara kualitatif pasca kelahiran. Bagaimana dia melakukannya? Setelah shock, Qisang merasakan kulit kepalanya tergelitik, dan dia berteriak, cepat. Gunakan kartu truf Anda. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil bertransformasi. Qisang tidak berani membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang akan dihasilkan jika 4 kekacauan besar garis keturunan roh sejati berkumpul dalam satu tubuh pada saat yang sama. Karena itu, dia tidak berani menunggu lagi. Bahkan jika dia melukai dirinya sendiri dan kekuatannya sangat menurun, dia harus mengambil risiko itu semua juga. Hanya untuk melihat cahaya berdarah di tubuhnya melonjak ke langit, pedang darah di tangannya menjadi sangat merah, terlihat sangat menyeramkan. Dan aura Qisang benar-benar tiba-tiba menembus batas, menjadi sangat dekat dengan puncak hegemon. Qisang saat ini mirip dengan Dewa Iblis. Langkah ke-18, Murka Dewa Darah. Di sisi lain, ekspresi Yulei dan Meng Jin juga berubah liar. Pada saat ini, mereka tidak lagi menahan apapun dan menggunakan pukulan terkuat mereka. Setelah mengeksekusi teknik pamungkas kartu truf semacam ini, itu akan sangat menguras tenaga, membuat mereka tidak berdaya untuk bertarung lagi, atau itu akan membahayakan diri mereka sendiri, membuatnya sangat sulit untuk dipulihkan. Kemarahan Dewa Darah Qisang milik yang terakhir, sementara gerakan Yulei dan Meng Jin milik yang pertama.
Tetapi tanpa ragu, setelah mereka menggunakannya saat ini, bahkan langit dan bumi bergetar karenanya. 3 serangan yang mengerikan hingga ekstrim tiba dalam sekejap, menyatu di tempat Ye Yuan berdiri. Bab 3093, Kekuatan Garis Keturunan Tingkat Kekacauan. Ledakan. Gemuruh yang intens bergema di seluruh ruang awan darah. Tempat Ye Yuan berdiri hampir ditelan dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Tekanan mengerikan dari 4 simbol roh sejati juga sepenuhnya lenyap di bawah serangan gabungan ini. Qi Sang merasa seperti dibebaskan dari beban berat dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa membunuh Kaisar Sakra Heaven yang sangat kecil sebenarnya membutuhkan kursi ini untuk menggunakan Wrath of the Blood God. Dengan ini, tanpa kultivasi 1000 tahun, saya bisa melupakan pemulihan ke kondisi puncak saya. Sementara itu, Yu Lei dan Meng Jin, 2 orang yang memiliki aura layu, kondisinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dalam serangan terakhir ini, mereka juga mengerahkan semua kekuatan mereka. Untungnya, misinya dianggap selesai. Perlombaan darah kami telah menghilangkan bencana besar di hati kami. Meng Jin berkata dengan rasa takut yang tersisa. Sebelum ini, dia sama sekali tidak akan mengakui bahwa Kaisar Sakra Heaven yang sangat kecil akan menjadi bahaya tersembunyi di hati ras darah, bahkan jika orang ini begitu mengerikan dalam rumor. Tapi sekarang, dia sangat mengagumi kehati-hatian leluhur dan Tuan Yisue. Sementara Qi Sang sangat berhati-hati dan berkata, Meng Jin, pergi dan konfirmasikan. Meng Jin menganggukkan kepalanya dan menuju ke arah awan kabut itu. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Awan kabut itu tiba-tiba mulai berputar, membentuk pusaran energi. Pusaran itu tumbuh semakin besar dan semakin kuat. Dalam sekejap, pusaran energi mulai melahap kekuatan Blood Cloud Grand Array. Lampu merah yang tak terhitung jumlahnya tersedot oleh pusaran energi. Pupil mata Qi Sang mengerut, dan dia berteriak ketakutan, ini, apa yang terjadi di sini? Yu Lei berkata dengan kaget, kekuatan Blood Cloud Grand Array sebenarnya sedang ditarik. Mungkinkah anak itu tidak mati? Saat mereka berbicara, sesosok secara bertahap muncul di pusaran energi. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Tidak hanya Ye Yuan tidak mati, lebih jauh lagi kekuatannya saat ini sedang meningkat pesat. Qi Sang tercengang dan berkata, apakah dia menerobos? Dia menyerap kekuatan Blood Cloud Grand Array untuk menerobos. G pasti bercanda. Energi darah hanya bisa diserap oleh ras darah. Setelah pembangkit tenaga listrik dari ras lain menyerapnya, asal-usul mereka sendiri juga akan rusak. Tidak hanya mereka tidak dapat menerobos, tetapi itu juga akan memutuskan jalur kultivasi mereka. Tapi sekarang, Ye Yuan sebenarnya menyerap energi darah. Di dalam pusaran, Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, dao darah adalah dao besar, itu tidak eksklusif untuk ras darahmu. 4 garis keturunan besar saya baru saja melangkah ke tingkat kekacauan, dan kebetulan membutuhkan nutrisi dari energi darah ini. Terima kasih banyak. Yisue dengan hati-hati merencanakan pembunuhan ini. Tapi dia tidak menyangka dia benar-benar memberiku hadiah besar, kan? Hati 3 orang Qi Sang tenggelam ke dasar. Orang ini sebenarnya menggunakan energi darah yang mereka kumpulkan dengan pahit untuk memperkuat dirinya sendiri. Hanya untuk melihat bahwa ada 4 kecil dan indah 4 roh sejati besar di depan dada Ye Yuan, saat ini perlahan-lahan berputar. Energi darah yang diserap saat ini mengalir ke tubuh mereka. Dan aura Ye Yuan juga meningkat pesat selama ini. Kita tidak bisa membiarkan dia menerobos. Bunuh lagi. Qi Sang tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia menggunakan Wrath of the Blood God lain tanpa ragu-ragu. Meskipun Yu Lei dan Meng Jin agak kekurangan kekuatan, mereka juga tidak terlalu peduli saat ini, menggunakan kekuatan asal dan menyerang Ye Yuan tanpa mengindahkan nyawa mereka. Kecuali, kekuatan gerakan mereka jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, bahkan gerakan terkuatmu pun tidak bisa membunuhku. Bukankah terlalu menggelikan untuk datang dan mencoba membunuhku lagi sekarang? Bagus sekali, saya bisa menggunakan Anda semua untuk mengukur kekuatan garis keturunan kelas kekacauan. Petik 2. Di pusaran, tekanan pada Ye Yuan meledak sekali lagi. Kali ini, tekanan garis keturunan membuat seluruh ruang bergetar. Garis keturunan kelas kekacauan bawaan, lebih jauh lagi, itu adalah 4 jenis garis keturunan yang digabungkan. Dalam hal level, itu sudah benar-benar tidak lebih buruk dari progenitor Bloodstone. Satu-satunya kekurangan Ye Yuan hanyalah tingkat pencapaian.
Tapi, menghadapi Cisang ketiga orang ini, itu sudah cukup. Kekuatan garis keturunan dari 4 simbol hantu berkumpul di kepalan tangan Ye Yuan. Ye Yuan melemparkan pukulan keluar. Kekuatan suci yang menakutkan meledak seperti gunung berapi yang meletus. Bahkan sebelum bentrok, Cisang sudah merasakan tekanan yang menutupi langit dan menutupi bumi. 4 simbol, menuju kesucian. Pukulan Ye Yuan ini menghantam tepat ke arah Meng Jin. Meng Jin hanya merasa seperti langit akan runtuh. Langkah pamungkas yang dia gunakan pada kekuatan asal adalah seperti pasta kertas di depan pukulan Ye Yuan. Ledakan. Sebuah suara keras. Tubuh Meng Jin langsung berubah menjadi ketiadaan. Dia langsung dilenyapkan oleh kekuatan suci yang kuat itu. Sementara itu, Cisang dan Yulei langsung dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa ini. Gerakan pamungkas mereka langsung tersebar. Cisang dan Yulei memandang Ye Yuan pada saat yang sama, kaget dan ngeri di wajah mereka. Kekuatan pukulan ini juga terlalu menakutkan, bukan? Pukulan semacam ini, jika dilempar oleh alam hegemon, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Tapi Ye Yuan hanyalah Kaisar Sakra Heaven. Garis keturunan tingkat kekacauan sebenarnya benar-benar mengerikan. Membunuh alam hegemon dengan satu pukulan, kekuatan semacam ini, bahkan jika itu adalah alam hegemon, itu tidak bisa dilakukan juga. Hegemoni ras darah terkenal karena sulit dibunuh. Kemampuan pemulihan mereka lebih dari 10.000 kali lipat dari Kaisar Sakra Heaven. Ingin benar-benar membunuh ras darah hegemoni hampir sesuatu yang mustahil. Tapi Ye Yuan melakukannya. Untuk sesaat, kedua orang itu sebenarnya tidak berani melangkah maju lagi. Tapi, mereka juga tidak bisa keluar dari Blood Cloud Grand Array ini. Keadaan saat ini benar-benar canggung. Ketika Ye Yuan menerobos wilayahnya, dia pasti akan membunuh mereka tanpa ragu sedikit pun. Ini juga untuk mengatakan bahwa mereka diam-diam menunggu kematian. Sensasi semacam ini benar-benar membuat orang putus asa. Ye Yuan menarik tinjunya, sangat puas dengan kekuatan pukulan ini. Mematikan kekuatan suci memang bukan yang bisa dibandingkan dengan asal-usul biasa. Kekuatan semacam ini yang berasal dari pintu kehidupan kekal sangat misterius. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas apa itu. Tapi itu hanya kuat, mampu melompati alam dan pertempuran, yang diandalkan Ye Yuan tentu saja ini. Setelah menembus garis keturunan kelas kekacauan, Ye Yuan dapat dengan jelas merasakan bahwa 4 garis keturunan besar mengalami transformasi dari kuantitatif ke kualitatif. Bahkan jika itu adalah garis keturunan independen, kekuatannya bahkan tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Tidak heran 4 klan roh sejati yang hebat selalu menjadi ras teratas 33 surga. Jika bukan karena Heavenless, Samsara, dan progenitor Bloodstone, orang-orang aneh ini muncul, Mitian akan berada di kelompok puncak di dunia ini. Setelah saya menerobos, saya harus memiliki kekuatan untuk bertarung dengan hegemoni puncak, kan? Ye Yuan berkata dengan sedikit bersemangat. Pusaran energi tumbuh lebih besar dan lebih besar. The Blood Cloud Grand Array mulai bergetar. Cisang dan Yulei saling memandang, sorot mata mereka semakin terlihat putus asa. Sehari kemudian, pusaran menghilang. Ye Yuan berjalan keluar. Pada saat ini, dia sudah mencapai Kaisar Sakra Heaven atas dan hanya selangkah lagi dari penyelesaian besar Kaisar Sakra Heaven. Ketika dia mencapai penyelesaian besar Kaisar Sakra Heaven, Ye Yuan akan mampu membombardir pintu kehidupan abadi, dan menyerang ranah hegemon yang fana dan fana itu. Melihat Ye Yuan berjalan mendekat, Cisang dan Yulei benar-benar hancur. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu juga tidak bisa keluar dari Blood Cloud Grand Array. Saat kamu keluar, Tuan Yisue sudah menunggumu. Cisang berkata, mengancam dengan cara tetapi dalam hati gemetar. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, begitukah? Kalau begitu, aku akan keluar dulu sebelum membunuh kalian, oke? Selesai berkata, Ye Yuan mengangkat kepalan tangan, kekuatan suci mengepung, dan dia menyerang Cakrawala. Ledakan. Sebuah gemuruh memekakkan telinga yang mengejutkan telinga bisa didengar. Sebuah lubang besar benar-benar ditinju olehnya. Kedua mata Cisang menjadi piring lebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bab 3094, mengorbankan nyawa untuk keadilan. Gerbang melewati gunung hancur. Mayat berserakan di mana-mana. Pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Complete Heaven menderita korban yang tak terhitung jumlahnya.
Setelah 3 hari pertempuran, lebih dari setengah elit Grand Bright Jade Complete Heaven mati atau terluka. Bahkan jika itu adalah alam hegemon, lebih dari 100 juga mati. Adapun di bawah hegemon realem, korbannya bahkan tak terhitung. Perang ini sangat tragis. Tentu saja, perlombaan darah juga tidak murah, sama-sama menderita kerugian besar. Pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Complete Heaven benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka, sama sekali mengabaikan korban. Berbeda dari surga lainnya, kekompakan Grand Bright Jade Complete Heaven sangat kuat. Bahkan Yisue juga terlihat tersentuh olehnya. Dia berpikir bahwa keuntungan mutlak akan menghancurkan keinginan orang-orang ini untuk bertarung segera dan membuat mereka berantakan dan melarikan diri. Namun, tidak. Faktanya, pembangkit tenaga listrik yang dibawa kembali dari seluruh surga juga bertarung sampai tetes darah terakhir satu demi satu. Namun, ras darah memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Sebaliknya, kerugian mereka jauh lebih kecil. Di sekitar aula utama Sekte Pengobatan Ekstrim, sekelompok besar pembangkit tenaga listrik hegemon realem berkumpul. Feng Xiaotian memimpin lebih dari 10 alam hegemon dan saat ini bertahan di dekat aula utama sampai mati. Dia berlumuran darah di mana-mana, auranya tidak teratur, tetapi semangat juangnya naik ke langit. Haha, Feng Xiaotian, kalian semua mempertaruhkan hidup kalian untuk mempertahankan wilayah ruang ini. Sepertinya ada barang bagus di sini. Jika saya tidak salah menebak, volume surga seharusnya ada di sini. Blood Promise memandang Feng Xiaotian dan berkata sambil tertawa keras. Feng Xiaotian berkata dengan suara serius, jadi bagaimana jika ya? Blood Promise menyeringai dan berkata, apakah kamu masih ingin bertarung dengan binatang buas yang terpojok? Dalam kondisi Anda saat ini, berapa lama Anda bisa bertahan? Feng Xiaotian menyeka noda darah di sudut mulutnya dan berkata dengan bangga, selama aku masih hidup, kamu bisa melupakan mengambil setengah langkah ke paviliun cahaya ekstrim. Di tengah pertempuran sengit, sebuah serangan hampir menghancurkan aula utama Sekte Pengobatan Ekstrim. Ini adalah pintu masuk ke Extreme Light Pavilion. Itu juga lokasi volume surga. Disitulah fondasi Grand Bright Jade Complete Heaven berada. Secara alami tidak mungkin bagi Feng Xiaotian untuk secara pasif menyaksikan ruang paviliun cahaya ekstrim dihancurkan, jadi dia mengorbankan dirinya untuk memblokir serangan ini. Tapi, seperti ini, itu mengungkapkan pentingnya tempat ini juga. Mengenai ruang semacam ini, sangat mudah untuk bersembunyi dari mereka yang berada di bawah hegemon. Tapi itu secara alami tidak bisa disembunyikan dari pembangkit tenaga listrik seperti Blood Promise. Oleh karena itu, Blood Promise mengumpulkan sejumlah besar alam hegemon dan menyerang tempat ini dengan ganas. Awalnya, Feng Xiaotian memiliki lusinan alam hegemon di sekitarnya. Tapi, untuk melindungi tempat ini, mereka tidak punya tempat untuk mundur dan tidak bisa melewati pertempuran. Mereka hanya bisa melawan secara langsung. Setelah 3 hari, hanya ada lebih dari 10 alam hegemon yang tersisa di sekitar Feng Xiaotian. Selanjutnya, masing-masing dan setiap orang terluka parah. Hahaha, seperti belalang menghalangi kereta. Feng Xiaotian, Anda dan saya telah berjuang selama bertahun-tahun. Membunuhmu hari ini, benar-benar sedikit melankolis. Serang bersama, hancurkan wilayah ruang ini dan rebut volume surga. Di bawah perintahnya, lusinan alam hegemon bergegas seperti angin. Feng Xiaotian memimpin dan pergi menemui musuh yang datang. Darah segar di tubuhnya menambahkan aura pembantaian yang sunyi. Lebih dari 10 orang versus lusinan orang, ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak adil. Tapi tidak ada yang mundur. Zichang, Mingjiang, kalian berdua melindungi sayapku. Setelah yang lain memasuki aula, serahkan Blood Promise semuanya padaku. Feng Xiaotian berteriak dengan keras. Tidak perlu baginya untuk menginstruksikan. Kedua orang ini sudah lama menutupi panggulnya. Zhou Zichang dan Song Mingjiang, kedua orang ini adalah rekannya ketika dia berada di kota raksasa Qi Selatan. Kerja sama mereka sudah lama memiliki kesepakatan diam-diam. Kota raksasa Qi Selatan adalah penggiling daging, tetapi juga melahirkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Zhou Zichang dan Song Mingjiang adalah talenta luar biasa di antara mereka. Awalnya, sangat sulit bagi mereka untuk menerobos ke alam hegemon. Tapi Ye Yuan membuat formasi asal kekacauan. Zhou Zichang dan Song Mingjiang, 2 orang, menerobos ke alam hegemon dalam satu pukulan.
Kedua orang ini telah menjalani cobaan di kota raksasa Ki Selatan selama bertahun-tahun. Mereka berdua adalah orang yang terbiasa bertarung, kekuatan tempur mereka sangat hebat. Begitulah mereka hidup sampai sekarang. Namun, mereka sudah menjadi anak panah di akhir penerbangan mereka juga. Bertarung dalam jarak dekat, menghadapi serangan kuat dari lusinan hegemoni, kelompok orang ini tampaknya berjuang. Tentu saja, yang paling menegangkan adalah Feng Xiaotian. Dia saat ini masih menghadapi 6 hegemoni puncak besar sendirian. Dan di sisi Grand Bright Jade Complete Heaven, hanya ada dia sendiri yang tersisa. Tapi, menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, tidak ada yang mundur. Menghadapi situasi pertempuran 10 orang ini, Blood Promise sebenarnya masih gagal mengalahkan mereka setelah pertempuran panjang. Kelompok orang ini terlalu ulet. Jin Yu, kamu pergi dan potong sayap. Kami akan mengepung Feng Xiaotian lagi. Blood Promise tiba-tiba berkata. Oke, Jin Yu juga salah satu dari hegemoni puncak. Setelah menerima pesanan, dia berbalik dan menuju sayap. Hati Feng Xiaotian tenggelam, tetapi dia sudah tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia saat ini memegang sepenuhnya berdasarkan satu napas. Terlepas dari apakah itu roh atau tubuh fisik, mereka semua sudah mencapai batasnya. Sosok Jin Yu menggambar busur berwarna darah di udara, terbang lurus ke arah Zhou Zichang. Hati-hati, Zichang. Kedua mata Feng Xiaotian berubah menjadi merah darah, menangis dengan keras. Tapi Zhou Zichang tertawa keras dan berkata, hahaha, sempurna. Tuan Kota Feng, aku, Zhou Tua, akan bergerak duluan. Selesai mengatakan itu, dia menatap Jin Yu dan berkata sambil tertawa keras, sialan. Ingin membunuhku, Zhou Zichang, itu akan mematahkan gigimu. Di belakangnya, pintu kehidupan kekal muncul. Seluruh orang Zhou Zichang tampaknya menjelma menjadi api yang menyala-nyala, aura di tubuhnya tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari pik hegemon. Feng Xiaotian menghadapi 5 hegemoni puncak yang hebat dan tentu saja tidak bisa lolos. Tapi bagaimana mungkin dia tidak merasakan situasi Zhou Zichang? Tetapi pada saat ini, dia merasa lega. Hahaha, hati-hati, Zhou Tua. Feng ini akan segera mengikuti. Feng Xiaotian tiba-tiba tertawa heroik dan berkata. Zhou Zichang terlihat tenang, memegang pedang panjang di tangannya, dan menyapu secara horizontal. Puci, hegemon realem secara langsung tidak bisa menghindarinya tepat waktu dan langsung dilenyapkan oleh pedang ini. Dan momentum bilah ini tidak berkurang. Seolah-olah akan membelah cakrawala ini, terbang lurus ke arah Jin Yu. Ekspresi Jin Yu sedikit berubah. Dia merasakan ketajaman pedang ini. Kekuatan pedang ini pasti sudah mencapai level hegemon puncak. Jika dia menolaknya secara langsung, itu pasti akan menjadi hasil dari kekalahan bersama. Itu hanya untuk melihat ekspresi Jin Yu berkedip, tubuhnya terbang di udara, berusaha menghindari pedang ini. Pada saat ini, dia mundur. Either way, pedang Zhou Zichang ini telah menghabiskan kekuatan hidupnya. Dia lebih mati daripada mati. Konfrontasi frontal tidak sepadan. Hahaha, pengecut. Kamu bahkan tidak berani menerima pedang dari ayahmu. Pergi ke neraka. Di tengah tawa keras, momentum pedang Zhou Zichang berbalik, mengejar tepat setelah Jin Yu, memaksanya untuk menerima tantangan. Jin Yu sangat terkejut, karena pedang ini terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia berbalik dan memberikan pukulan. Ledakan. Dalam kehampaan, 2 serangan kuat bertabrakan dengan sengit. Puff. Jin Yu menyemburkan seteguk darah dengan liar, merasa seperti semua darah di tubuhnya berhamburan. Pedang Zhou Zichang ini masih memberikan luka berat padanya. Tetapi pada saat ini, tubuh Zhou Zichang jatuh dengan lembut, jatuh dari udara. Dia sudah berhenti bernapas. Orang gila. Benar-benar sekelompok orang gila. Jin Yu mengutuk dengan marah. Kelompok orang ini hanyalah sekelompok orang gila. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Mereka semua berjuang sampai nafas terakhir. Zhou Zichang hanyalah seorang hegemon biasa, tetapi dia meletus dengan kekuatan tempur yang mengejutkan, menimbulkan luka berat padanya, hegemon puncak ini. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan di tempat lain. Namun, sebelum dia pulih dari keterkejutannya, serangan mengejutkan lainnya meletus di atas kekosongan lagi, terbang lurus ke arahnya. Jin Yu merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri, hanya merasakan aroma kematian yang datang langsung.
Tuan Kota Feng, lagu lama juga akan bergerak terlebih dahulu. Hahaha, hal anjing, mati. Suara Song Mingjiang bergema di seluruh langit. Bab 3095, aku mewarnai langit biru dengan darahku. Zichang, Mingjiang, kalian hati-hati. Feng Xiaotian saat ini luar biasa tenang. Seluruh hidupnya adalah seumur hidup untuk berjuang dan menaklukkan. Dia telah melihat terlalu banyak perpisahan antara hidup dan mati. Karena bercokol di kota raksasa Qi Selatan yang terkepung di masa lalu, Dewa tahu berapa banyak rekan perwira di sekitarnya yang telah meninggalkannya. Dia sudah lama menjadi acuh tak acuh terhadapnya. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak marah. Zhou Zichang dan Song Mingjiang adalah lengan kiri dan kanannya. Mereka sangat dekat dengannya. Kedua orang ini juga memberikan kontribusi luar biasa dalam memblokir musuh di luar kota raksasa Qi Selatan. Jin Yu sudah terluka parah oleh serangan putus asa dua orang ini dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ini ditukar oleh Zhou Zichang dan Song Mingjiang dengan nyawa mereka. Mereka melakukannya hanya untuk keteguhan hati mereka. Grand Bright Jade Complete Heaven adalah rumah mereka. Bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka, mereka harus melindungi tanah panas ini juga. Feng Xiaotian juga sama. Feng Xiaotian, sepertinya kamu sudah memiliki kesadaran. Blood Promise memandang Feng Xiaotian dan sangat senang dengan dirinya sendiri. Orang-orang di sekitar Feng Xiaotian semakin sedikit. Selain Zhou Zichang dan Song Mingjiang, kekuatan tempur orang lain jelas jauh lebih buruk. Lanjutkan membaca. Tulang yang sulit digigit ini akhirnya digigit olehnya. Kelompok pembangkit tenaga listrik yang dipimpin Feng Xiaotian ini jelas merupakan kekuatan inti Grand Bright Jade Complete Heaven. Jika mereka mati, surga lengkap Grand Bright Jade akan sama saja dengan selesai. Melihat adegan ini, sedikit ketegasan melintas di wajah Feng Xiaotian. Saya, Feng Xiaotian, telah bertarung dengan ras darah selama ribuan tahun. Saya sudah lama meninggalkan hidup dan mati dari pertimbangan saya. Mengapa kita harus bersukacita atas kehidupan, dan mengapa kita harus pahit tentang kematian? Namun, jika Anda ingin saya mati, Anda semua harus membayar harga yang mahal juga. Petik 2. Ledakan. Hanya untuk melihat Feng Xiaotian mendengus dingin, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Di belakangnya, pintu kehidupan kekal muncul. Kekuatan hidup Feng Xiaotian mulai terbakar gila-gilaan. Aku mewarnai langit biru dengan darahku. Angin, guruh, transformasi. Tiba-tiba, tubuh Feng Xiaotian menyembur liar dengan darah segar, angin dan guntur, dua asal besar, berkeliaran di sekelilingnya dengan hiruk-pikuk. Darah segar berdesir di langit dan bumi, dan itu benar-benar melahirkan Feng Xiaotian lain. Astaga, 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 Tiba-tiba, lusinan Feng Xiaotian muncul di atas kehampaan. Lusinan Feng Xiaotian ini, masing-masing adalah puncak hegemon biasa. Selanjutnya, auranya persis sama. Pupil Blood Promise mengerut, dan dia berteriak kaget, masing-masing nyata. Hegemoni ras darah lainnya juga merasakan kulit kepala mereka tergelitik satu persatu. Mencapai tingkat ranah mereka, serangan ilusi hanyalah keterampilan yang tidak berguna. Setiap orang memiliki aura asal yang unik di tubuh mereka. Alam hegemon dapat dengan mudah membedakan mana yang merupakan diri yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa realistis ilusi itu tidak bisa meniru aura tubuh utama juga. Tapi ilusi Feng Xiaotian berbeda. Semua ilusi ini dipadatkan dan dibentuk olehnya bekerja sama dengan aura asal dengan esensi darah. Mereka diciptakan olehnya dengan mengorbankan nyawanya sebagai harga. Jurus ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Ini adalah yang terakhir kali. Blood Promise mengenal Feng Xiaotian dengan sangat baik, dan dia tahu semua gerakannya. Tapi dia belum pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Terlalu keterlaluan. Di atas kekosongan, lusinan Feng Xiaotian memiliki mata dingin dan niat membunuh yang tajam. Seolah-olah ratusan binatang buas sedang menatap pembangkit tenaga darah ras darah itu. Membunuh. Lusinan Feng Xiaotian berteriak dengan marah serempak, suara mereka mengguncang langit, menyerbu ke arah hegemoni ras darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di atas langit puncak utama sekte pengobatan ekstrim, tiba-tiba meledak. Feng Xiaotian memiliki momentum yang tak terbendung, mirip dengan satu demi satu matahari yang bangga, bertiup di langit. Hegemoni ras darah itu awalnya memiliki keunggulan absolut.
Tapi keunggulan ini terbalik dalam sekejap. Tiga Feng Xiaotian menyerbu langsung ke Jin Yu, kemarahan melonjak ke langit. Angin tinju ketiga orang itu berkibar, membombardir Jin Yu yang terluka parah tanpa menarik pukulannya sedikitpun. Dia ingin membalas dendam untuk saudara-saudaranya. Jin Yu rusak parah oleh dua hegemon biasa. Dia belum mengatur napas, dan Feng Xiaotian sudah datang. Melihat situasinya, Jin Yu merasa ngeri. Dia saat ini sangat lemah. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Feng Xiaotian yang marah? Menyimpan. Sebelum meneriakkan, selamatkan aku, dua kata ini, ketiga Feng Xiaotian sudah tiba. Gambar tinju meresap, membanting ke bawah seperti badai, langsung menelan Jin Yu. Pada saat yang sama, 20 Feng Xiaotian mengkloning Blood Promise kontra Skakmat dan 5 hegemoni teratas sebagai gantinya. Feng Xiaotian menguatkan daunnya dengan pertempuran. Bahkan jika klonnya hanya memiliki kekuatan hegemoni biasa, kekuatan tempurnya juga sangat kuat. 20 klon Feng Xiaotian ini secara langsung menekan 5 hegemoni puncak besar. Wu, wu, wu. Suara angin bertiup melintasi langit, memancarkan serangkaian suara rengekan. Seolah-olah meratapi hegemoni yang mati. Dalam pengepungan tiga hegemoni tertinggi, energi pedang Zuo Bufan saling bersilangan, berdiri kokoh. Tetapi pada saat ini, dia menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Semoga perjalananmu aman, saudaraku." Klutmon juga berada dalam panasnya pertempuran dengan dua hegemoni agung yang agung. Merasakan aura Feng Xiaotian, dia meneteskan air mata panas saat dia berkata, "Baik anak, punya nyali. Yakinlah, kami orang tua pasti akan membunuh anjing darah dan membalaskan dendammu." Petik 2. Tatapan Mitian menjadi gelap, merasakan hatinya sakit, kekuatan di tangannya tumbuh sedikit lebih berat. Setelah datang ke Grand Bright Jade Complete Heaven, tempat ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Setelah bertarung melawan ras darah selama ribuan tahun, kegigihan dan berdarah panas dari aliansi surga satu adalah apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya meskipun berkeliaran di seluruh surga. Tanpa disadari, dia juga terinfeksi. Para jenius di sini mungkin tidak terlalu mengerikan, tetapi mereka semua memiliki semangat yang keras kepala dan ulet. Feng Xiaotian bahkan di atas rata-rata di antara mereka. Mengenai Feng Xiaotian, Mitian sangat memikirkannya dan secara pribadi memberinya bimbingan berkali-kali juga. Hari ini, darah Feng Xiaotian tumpah di langit, menggunakan darah panasnya untuk bertarung sampai saat terakhir. Di seberang Mitian, wajah Yisue juga menunjukkan sedikit rasa hormat. "Meskipun kami musuh, kalian semua telah mendapatkan rasa hormat kami." Mitian, Grand Bright Jade Complete Heaven berbeda dari yang lain. Yisue meratap. Nadanya seperti sedang mengobrol dengan teman lama. Yisue mendominasi pasukan ras darah dan menyapu seluruh langit. Tapi tidak ada satu tempat pun yang ulet seperti Grand Bright Jade Complete Heaven. Bahkan dalam posisi inferior mutlak, tidak ada yang mundur juga. Setiap orang rela mempertaruhkan nyawa mereka dan menumpahkan darah panas mereka untuk tanah panas ini. Bahkan sampai sekarang, pasukan Grand Bright Jade Complete Heaven sudah lebih dari setengahnya hilang, kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Tapi mereka tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kehancuran juga. Feng Xiaotian bahkan mendorong semangat juang yang khusyuk dan menggugah ini ke puncak. Pembangkit tenaga listrik yang masih berjuang tanpa gentar dalam pertempuran berdarah, pada saat ini, seolah-olah darah mereka dikorbankan. Mata banyak orang meneteskan air mata tetapi menjadi lebih berani dan kuat. 4 pusat kekuatan besar klan roh sejati telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kolektif ini saat ini juga. Seolah-olah Grand Bright Jade Complete Heaven telah menjadi rumah kedua mereka. Momentum mengesankan yang menakjubkan memadat dan terbentuk. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh bertahan tanpa henti, tetapi aura Feng Xiaotian menjadi semakin lemah. Akhirnya, ilusi menghilang satu persatu, dan suara pertarungan menjadi semakin lemah. Di atas langit puncak utama, itu adalah reruntuhan. Lusinan hegemoni ras darah awalnya sebenarnya lebih dari setengah mati dan terluka saat ini. Yang tersisa juga memiliki aura yang tidak teratur, kekuatan mereka sangat berkurang. Di atas kekosongan, sesosok berdiri dengan bangga. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di udara, melotot ke depan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Semangat juang yang mengepul ke langit itu masih belum hilang. Tapi Feng Xiaotian saat ini tidak lagi memiliki aura di tubuhnya.
Kekuatan hidupnya sudah terbakar abis. Dewa Perang Era telah jatuh. Bab 3096, Dewa Perang tidak pernah mati. Feng Xiaotian berdiri dengan bangga di udara, auranya melonjak ke langit, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semangat juang yang mengejutkan itu benar-benar menopang tubuh fisiknya agar tidak jatuh. Dia hanya berdiri di pintu masuk Extreme Light Pavilion, memelototi semua kekuatan ras darah. Dia mirip dengan Vajra yang marah, menjaga fondasi terakhir Grand Bright Jade Complete Heaven. Untuk sesaat, sebenarnya tidak ada yang berani melangkah maju, termasuk Blood Promise. Seluruh medan perang benar-benar jatuh ke dalam jeda singkat karena kematiannya. Yisue memiliki ekspresi muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, semangat bertarung mengembun tanpa menghilang, menyebabkan resonansi dao besar. Jika dia tidak mati, dia seharusnya menembus hegemon tertinggi dalam satu pukulan, kan? Orang ini mengagumkan. Lawan seperti itu membuat pembangkit tenaga listrik seperti Yisue tampak bergerak juga. Kenyataannya, banyak pembangkit tenaga darah ras mengungkapkan ekspresi hormat di wajah mereka juga. Meskipun dia sudah mati, jiwanya masih hidup. Mitian, Klutmon, Zuo Bufan, dan yang lainnya semua memejamkan mata kesakitan. Tuan Kota Feng, selamat tinggal. Kami tidak akan mempermalukanmu. Kami pasti akan membuat anjing darah membayar harga yang mengerikan. Tuan Kota Feng, urusanmu yang belum selesai, kami pasti akan membantumu menyelesaikannya. Banyak pahlawan diam-diam meneteskan air mata saat ini. Mereka mengirim Feng Xiaotian pergi dengan mata mereka, mengirim pahlawan di hati mereka. Yisue memandang Mitian dan berkata, surga lengkap Grand Bright Jade Anda memiliki terlalu banyak pemuda yang baik. Sekarang setelah situasinya menjadi seperti ini, apakah Anda masih bersikeras mengorbankan hidup mereka? Selama Anda menyerah, saya bisa memohon kepada leluhur atas nama Anda untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Mitian tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, Yisue, apakah kamu bercanda? Mayat Feng Xiaotian belum menjadi dingin. Dia mewarnai langit biru dengan darah panasnya dan saat ini mengawasi kita di surga. Siapa di antara kita yang menurutmu berani mundur selangkah? Sebenarnya, Yisue sudah lama mengantisipasi hasilnya, tetapi dia masih mengatakannya. Mendengar apa yang dikatakan Mitian, Yisue tersenyum ringan, lalu kembali ke pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu lagi, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka kita akan tidak dapat didamaikan sampai mati. Semuanya, patuhi perintahku. Slater Grand Bright Jade menyelesaikan surga dan bahkan tidak menyisakan unggas dan anjing. Blood Promise, menerobos ruang Extreme Light Pavilion, dan merebut volume Heaven. Suara mendesing. Di bawah perintahnya, jeda singkat itu terputus sekali lagi. Teriakan pertempuran yang mengguncang langit terdengar lagi. Blood Promise memandang Feng Xiaotian dan benar-benar goyah sedikit dan tidak maju. Feng Xiaotian saat ini, terlepas dari apakah itu semangat juang atau aura, semuanya masih dalam kondisi puncaknya, tanpa menghilang sama sekali. Terutama sepasang mata yang marah itu, saat ini sedang menatapnya seolah-olah mereka akan melahapnya. Dalam hal momentum, dia sudah kalah. Dia menelan air liurnya, tampaknya memberanikan dirinya ketika dia berkata, Feng Xiaotian, apakah kamu pikir kamu masih bisa menakuti kursi ini setelah kamu mati? Selesai berkata, Blood Promise mengangkat kepalan tangan dan menabrak Feng Xiaotian dengan kejam. Tepat pada saat ini, kekuatan asal di sekitar Feng Xiaotian benar-benar bergerak sendiri di bawah situasi di mana tidak ada yang mengendalikan. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar. Seluruh orang Blood Promise benar-benar meledak terbang keluar. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tercengang karena terkejut. Ini, apa yang terjadi? Bukankah Feng Xiaotian sudah mati? Bagaimana dia bisa meluncurkan serangan? Selanjutnya, itu bahkan sangat kuat. Petik 2. B pasti bercanda. Belum pernah terlihat orang mati yang masih bisa melancarkan serangan. Semua orang terkejut. Orang mati benar-benar mengirim pik hegemon Blood Promise terbang. Hal semacam ini tidak pernah terdengar. Selanjutnya, mereka dengan jelas mendeteksi bahwa Feng Xiaotian benar-benar tidak memiliki aura dan juga tidak mengaktifkan esensi surgawi. Semuanya adalah semua energi spiritual surga dan bumi yang bergerak sendiri. Blood Promise melesat ke kakinya dan berteriak dengan marah, Feng Xiaotian, apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa bahkan jika kamu mati,
aku juga bukan tandinganmu. Bisakah saya, Blood Promise, masih kalah dari orang mati hari ini? Serang bersama untukku. Saya ingin melihat berapa lama orang ini bisa bertahan. Di bawah perintah Blood Promise, pembangkit tenaga listrik Hegemon Realm itu melangkah maju satu demi satu, masing-masing menampilkan kemampuan surgawi mereka. Tapi medan kekuatan tampaknya terbentuk di sekitar Feng Xiaotian. Semua serangan yang tiba di sekelilingnya, kekuatan asal akan dihasilkan secara otomatis, dan kemudian akan melakukan serangan balik. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembangkit tenaga Hegemon Realm ras darah itu semuanya dikirim terbang satu demi satu. Hegemon ras darah tidak berhati-hati dan benar-benar langsung musnah. Dengan ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Feng Xiaotian yang mati sebenarnya bahkan lebih kuat daripada saat dia masih hidup. Tentara ras darah sebenarnya tidak dapat menerobos dari depannya. Wajah Blood Promise sangat jelek. Dia sudah bergegas berkali-kali. Tetapi setiap kali, dia akan dikirim terbang oleh serangan yang kuat. Tuan Kota Feng meninggal dalam pertempuran dan terus melindungi paviliun cahaya ekstrim juga. Kekuatan hidupnya telah memudar, tetapi keinginannya untuk bertarung masih kental di sini, tidak membiarkan siapapun mengambil langkah. Petik 2. Tuan Kota Feng adalah Dewa Perang. Dewa Perang, Hore. Banyak pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Complete Heaven memiliki mata berkaca-kaca. Mata mereka ketika melihat Feng Xiaotian penuh dengan kekaguman. Meskipun Feng Xiaotian sudah mati, dia hidup selamanya di hati orang-orang. Terlepas dari apakah itu rekan-rekannya atau musuh-musuhnya. Yisue berkata dengan dingin, kematian yang mulia. Semangat juang mengembun tanpa menghilang, menarik langit dan bumi Great Dao, membentuk penghalang sendiri. Jika dia tidak mati, pencapaiannya di masa depan mungkin tidak lebih rendah dari milikmu dan milikku. Pertempuran ini mengasyikkan. Pertempuran ini tragis. Namun, justru karena inilah darahmu menjadi lebih berharga. Saya tidak menyangka bahwa 3 Bloodwood Bats diisi hanya di Grand Bright Jade Complete Heaven. Petik 2. 3 Bloodwood Bats saat ini sedang melahap energi darah dengan gila-gilaan di atas kepala semua orang. Yisue juga tidak menyangka bahwa di pesawat tingkat rendah seperti Grand Bright Jade Complete Heaven, itu benar-benar bisa mengisi 3 Bloodwood Bats. Dengan cara ini, satu manik bangsal darah yang digunakan untuk membunuh Ye Yuan bukanlah masalah besar lagi. Orang harus tahu bahwa energi darah yang dikumpulkan oleh Bloodwood Bats semuanya adalah energi darah yang sangat murni. Satu alam hegemon mungkin tidak dapat meningkatkan 1/1000 dari jumlahnya juga. Tapi di Grand Bright Jade Complete Heaven, keinginan semua orang untuk bertarung sangat sengit. Ini membuat energi yang terkandung dalam esensi darah mereka menjadi lebih kuat. Justru karena inilah pengumpulan Bloodwood Bat menjadi sangat mudah. Ekspresi Mitian sangat jelek. Tidak perlu menebak dan dia juga tahu bahwa pertempuran besar yang menyapu seluruh langit ini, yang dimulai oleh ras darah, adalah untuk mengumpulkan manik-manik bangsal darah. Ini bukan hal yang baik. Baiklah, Feng Xiaotian sudah mati. Ye Yuan juga seharusnya sudah mati sekarang. Mitian, tidak peduli sampai sejauh mana pertempuran ini dilakukan, Anda adalah pecundang. Mari kita akhiri pertempuran ini. Yisue melambaikan tangannya. Tentara ras darah dimobilisasi lagi. Pertempuran besar dimulai lagi. Blood Promise dan sekelompok hegemoni menyerang Feng Xiaotian dengan gila. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Dewa Perang, itu pada akhirnya adalah hal yang tidak memiliki tuan. Asal-usul di sekitarnya semakin berkurang. Semangat pertempuran juga akan hancur. Ketika Blood Promise melihat adegan ini, dia sangat gembira dan berkata, hahaha, Feng Xiaotian, bahkan jika mereka semua memujamu sebagai Dewa Perang, lalu apa? Anda pada akhirnya adalah orang mati. Petik 2. Di bawah serangan hiruk-pikuk, tubuh fisik Feng Xiaotian mulai bergoyang, tampak seperti akan jatuh. Blood Promise dan yang lainnya sepertinya disuntik dengan stimulan dan akan bergegas ke ruang Extreme Light Pavilion. Dan tepat pada saat ini, tiba-tiba ada suara keras yang terdengar jelas di seluruh medan perang. Blood Cloud Grand Array yang tak tertembus itu sebenarnya memiliki celah yang dibuka oleh seseorang dari dalam. Sesosok terbang keluar dengan cepat pada saat itu. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Hampir pada saat yang sama, Yisue, Blood Promise, Mitian, Cloud Moon, Zuo Bufan, semuanya terkejut.